Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai analisis pesaing. Materi yang kami bahas, yang pertama, memahami perubahan, yang kedua, pengertian pesaing, ketiga, identifikasi pesaing, yang keempat, menentukan sasaran pesaing, yang kelima, identifikasi strategi pesaing, dan yang keenam, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Perkenalkan, nama saya Kadek Diana Siani, NIM 20011051. Di sini saya akan membahas materi mengenai memahami perubahan. Jadi, perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan di masa sekarang ke masa yang akan datang. Perubahan akan terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan sangat memiliki pengaruh besar dari suatu kehidupan, baik kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perubahan dianggap penting apabila perubahan yang dilakukan merupakan perubahan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Perubahan terkadang dikaitkan dengan motivasi, karena dengan adanya perubahan diri, seseorang mampu menciptakan sesuatu hal yang berguna sehingga memiliki hasil yang maksimal. Misalkan, dalam persaingan, perubahan sangat diperlukan karena dalam melakukan sesuatu usaha atau persaingan, perusahaan mampu menciptakan hal yang baru untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan sehingga memiliki nilai yang baik di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Gusti Putri Safira Juniani, NIM 211075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesaing. Pengertian pesaing menurut para ahli adalah sebagai berikut. A. Menurut Kasmir, pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Yang ke-B, menurut Sofyan As-Suri, pesaing suatu usaha meliputi mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan pelanggan yang sama dan menyediakan penawaran serupa kepada pelanggan itu. C. Menurut Mudrajab Kuncoro, pesaing dalam perspektif industri adalah organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama. Sebagai contoh, pada industri minyak, otomotif, dan industri tekstil, pesaing pada masing-masing industri ini memproduksi tipe produk atau jasa yang hampir sama. Yang kedua, menurut Boyd, Walker, dan Lerech menyatakan bahwa pesaing atau kompetitor adalah struktur industri sepak terjang berbagai kekuatan persaingan yang mengaruhi kemampuan suatu industri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan dan memberikan pemahaman pada posisi pasar, kepemimpinan, harga dalam industri, teknologi industri, produk pasar bangsa. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Listia Dewi, NIM 211038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu identifikasi pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Perbuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah ini diperlukan agar analisis pesaing tetap sasaran dan tidak salah arah. Langkah pertama yang diperlukan perusahaan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang beda. Jenis-jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasikan secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing. Baik, yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai market. Pesaing untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul secara sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan, ancaman, atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang keempat,
Identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasi kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Junianti, NIM 211-037. Di sini saya akan membahas materi tentang menentukan sasaran pesaing. Di sini ada dua jenis pesaing, yaitu pesaing dekat dan pesaing jauh. Pesaing dekat adalah perusahaan yang memproduksi barang yang hampir sejenis. Contohnya seperti bank umum, BPR, atau bank asing. Sedangkan pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Contohnya pesaing untuk bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan kesamaan dengan bank seperti asuransi, pos biro, pegadaian, koperasi simpan pinjam, atau dana pensiunan. Setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Peningkatan market share juga dapat dilakukan dengan cara penurunan harga, dan peningkatan mutu produk bertujuan untuk menggait pelanggan milik pesaing. Peningkatan mutu produk ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kelebihan, baik pelayanan atau kelebihan lainnya. Contohnya, memberikan diskon kepada pembeli atau memberikan bonus produk lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Wahyuni, NIM 200111062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu identifikasi strategi pesaing. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Strategi untuk mematikan atau memperlemah lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Bukan itu saja, setiap strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai memulai dan mengakhiri. Perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara kontinu, karena pesaing yang cerdik akan merevisi strategi mereka dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa perusahaan juga harus mewaspadai perubahan-perubahan yang diinginkan pelanggan dan bagaimana para pesaing merevisi strategi mereka untuk memenuhi hasrat yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Om Santi. Perkenalkan, nama saya Mada Ataurayuda, NIM 2011067. Di sini saya akan menjelaskan analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Sama seperti halnya berperang dalam medan perang, serangan yang kita lancarkan kepada lawan dapat dilakukan setelah kita mengetahui seberapa kekuatan senjata kita dan kelemahan senjata lawan. Di samping itu, serangan harus dilancarkan pada waktu yang tepat. Dengan demikian pula halnya dalam dunia bisnis, sebelum melakukan serangan terhadap pesaing, terlebih dahulu pembisnis harus mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh pesaing. Kekuatan yang dimiliki pesaing harus dipertimbangkan, mengingat mereka dapat pula memanfaatkan kekuatan mereka untuk melakukan serangan balik. Oleh sebab itu, pentingnya mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing untuk memudahkan pembisnis untuk melakukan serangan balik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.